Nah ini mungkin scientifically ya, misalnya begini, begitu dilihat di bawah mikroskop elektron gitu ya, itu ternyata kristal pembentukan molekulnya itu menjadi. Jadi air itu bisa menyimpan memori ya? Halo smart people, come back with me with Natasha Davega. Nah hari ini aku nggak sendirian, aku bareng sama Paniko Wanandi, yaitu seorang ilmuwan biologis. Halo, selamat siang Paniko. Selamat siang. Makasih udah datang ke sini. Jadi aku excited banget mau banyak ngobrol sama Paniko. Paniko kan ahli ilmuwan biologis ya. Terus kalau aku tuh sering dengar tentang air, yang kalau dimana air kalau didoakan tuh bisa jadi sembuh atau enggak jadi baik. Nah itu penjelasan ilmiahnya gimana sih Pak Niko? Oke, jadi memang yang pasti kalau dari sisi biologi, segala makhluk hidup itu, misalnya kita di tubuh manusia, itu 70% dasarnya adalah air kan, Natasha. Nah air itu sendiri memang menjadi penting karena pun sampai ke level sel dan lain-lain. Misalnya di dalam kita punya sel itu ada namanya sitoplasma ya, sitoplasma itu juga isi cairan dan basisnya makanya dari H2O, sehingga yang namanya kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh air apapun juga. Yang menarik memang ada air itu suatu benda yang sekarang makin banyak sekali ditemukan bahwa mempunyai ingatan atau punya memori. Jadi memang ada beberapa foto-fotonya yang mungkin tinggal di Google cari, namanya water memory. Apabila kita berbicara yang baik terhadap air tersebut, shape-nya dari kristalnya itu berubah. Jadi memang saya juga baru ketemu sih, baru baca-baca, punya menarik aja. Nah ini mungkin scientifically ya, misalnya begini, kalau kita itu, karena tubuh kita 70% air, jadi kalau kita misalnya meminum air yang buruk, tentunya itu kan masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sel-sel, sampai akhirnya mungkin sampai ke dalam sitoplasma sel kita. Tapi kalau airnya itu baik, tentunya juga akan membawa yang baik dalam tubuh kita. Jadi memang misalnya kalau dari sisi biologi gitu, kita minum air yang tercemar, yang mungkin ada zat-zat beracunnya, tentunya itu kita akan mudah sekali terkena zat racun tersebut. Demikian pula apabila dalam air tersebut mengandung vitamin dan nutrisi yang baik, itu juga akan terbantu untuk penghantaran ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah di sini kan juga ada hal yang paling kecil ya, yang tadi namanya seperti doa dan lain-lain, itu kan sebenarnya bentuk dari energi. Energi itu sendiri kalau dilihat dari sisi scientific dan terutama mungkin dari sisi fisika, bahwa segala sesuatu itu common denominator-nya adalah energi. Kita misalnya berbicara, itu ada energi suara. Energi suara bergetar, menggetarkan molekul oksigen sehingga sampai di telinga dan menggetarkan gendang telinga misalnya. Terus ada energi cahaya, foton, lalu ada energi yang lain-lain. Tapi intinya dalam hidup itu ada hukum-hukum energi, kekekalan energi dan kekekalan massa. Nah, dalam skala yang terkecil, misalnya dalam tubuh kita, apabila paling kecil kan ada yang namanya molekul, terus di dalam sel-sel ada molekul, yang terakhir akhirnya menjadi atom, dan dari atom sendiri akhirnya dipecah-pecah lagi menjadi skala energi. Jadi skala terkecil itu ada namanya Max Planck, Planck scale, dan juga ada namanya string theory. Jadi kalau yang pernah dengar namanya teori relativitas dari Einstein dan lain-lain, ada yang namanya string theory. Jadi bisa bayangkan semua itu kembali kepada energi dan getaran. Jadi mungkin saja hubungannya dari molekul tadi air tersebut ada H2O yang dari hidrogen dan oksigen. Itu kalau dipecah jadi atom dan akhirnya menjadi skala terkecil ya, seperti dalam string teori tersebut. Dan string tersebut dengan getaran kita, apabila kita berbicara dengan sesuatu yang penuh dengan baik atau yang indah, itu juga tadi getaran suara kita dan lain-lain dan niat kita itu ada kemungkinan sampai ke level kuantum. Jadinya kita ngomong kuantum mekanika. Memang sekarang masih susah dibuktikan secara langsung karena kuantum mekanika sendiri adalah ilmu sekarang yang masih berkembang.
dan untuk pembuktiannya membutuhkan alat-alat yang lebih mutakhir. Jadi mungkin peralatan-peralatan sekarang ini pun masih belum mampu untuk benar-benar mengkuantifikasi persisnya tentang energi, tentang kuantum mekanika dan lain-lain seperti apa. Tapi dari sisi ilmu theoretical physicist, ahli fisika yang memakai perhitungan matematika untuk membutuhkan dasar teori, mereka banyak mengeluarkan, jadi mungkin melihat dunianya bukan dari pengamatan observasi dengan alat instrumen, tapi dengan hitungan matematika. Jadi masih teoritis gitu. Cuman memang lihat bahwa misalnya kalau di air, kita bilang kata-kata yang baik, misalnya cinta kasih sayang, semua yang baik, begitu dilihat di bawah mikroskop elektron gitu ya, itu ternyata kristal pembentukan molekulnya itu menjadi seperti bunga misalnya. Apabila kita ingat ya, dia jadi indah gitu. Terus apabila kita marah-marah, memberikan energi yang buruk, kristalnya pun menjadi bentuknya jadi agak buruk gitu. Jadi mungkin ya bisa dibayangkan kalau itu kita serap masuk dalam tubuh kita, apabila kristalnya indah, tubuh kita kan 70% dari air. Nah itu kan bisa dari situ masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, jadi tubuh kita pun bisa merasakan yang baik. Dan kebalikannya, apabila air itu mungkin tidak baik, penuh dengan segala macam yang buruk, ya akhirnya akan membawa yang buruk juga. Nah ini memang semuanya penjelasannya masih ada bukti-bukti sedikit, tentunya secara saintifik belum cukup. Tapi ada menunjukkan sedikit indikasi ke arah itu. Kira-kira demikian Kak Natasha. Kalau misalnya kan tadi kata 70% tubuh kita dari air. Itu berarti sebenarnya kalau kita ngomong yang baik-baik kan molekul airnya jadi baik. Bisa nggak jadi penyembuhan ke diri sendiri terhadap sebuah penyakit? Iya, banyak dari orang-orang yang melakukan praktisi tertentu ya, mungkin istilah pengobatan modern. Pengobatan modern itu tidak hanya bergantung kepada pengobatan fisik dan biologi, tapi pengobatan lain di luar daripada itu yang mungkin sebenarnya levelnya lebih tinggi ke arah kuantum mekanika. Nah itu banyak orang-orang yang berkata, misalnya apabila kita menaruh air di depan tempat doa, lalu kita berdoakan yang baik, energi yang baik, nanti air itu bisa kita minum. Jadinya ada beberapa orang yang melakukan praktisi di mana air yang mereka selalu minum adalah air yang ditaruh tempatnya di depan tempat berdoa. Jadi penuh dengan getaran dan energi yang baik. Nah, jadi memang itu tidak ada ruginya. Bagaimana misalnya apabila kita minum air yang dimana dia netral, minimal air itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Apalagi misalnya apabila kita niatkan dengan hal-hal yang baik. Karena memang segala sesuatu itu termasuk pemikiran kita, niat kita, suara kita. Semua adalah getaran dan energi tadi yang dapat mempengaruhi apapun juga, yang termasuk tadi mungkin air itu ditemukan mempunyai sifat yang menarik, termasuk ingatan atau memori tersebut Kak Natasha. Jadi air itu bisa menyimpan memori ya Pak? Residu atau ya? Iya, air itu kalau dari sisi penelitian yang mungkin masih awal ini bisa menyimpan residu dari memori. Tapi memang tentunya untuk dari sisi saintifik, untuk studi itu mesti terus-menerus diberlakukan karena yang menarik dari ilmu sains itu kita selalu mengizinkan diri kita untuk selalu mengkoreksi diri terus. Jadi sains itu selalu berkembang, pakemnya ada, tapi tentunya ada ruang untuk selalu diperbarui dan dipelajari. Nah, karena disitulah sebenarnya kita itu dapat berkembang apabila kita memberikan ruang untuk perkembangan itu sendiri kan. Betul. Kalau misalnya Mas ada air yang pH-nya misalnya kurang bagus, misalnya sumbernya air mineralnya kurang bagus, tapi bisa nggak kalau kita sugesti dengan hal-hal baik, air itu jadi baik? Biasa gini, kalau hubungan sama pH itu kan hubungannya dengan ion, ion H+ dan ion H-. Jadi misalnya kalau pH-nya itu alkali atau basa, itu banyak ion OH-. Nah itu bisa diberikan ion-ion yang bersifat asam, misalnya asam sitrat itu dari jeruk, itu ion H+ yang naik. Jadi nanti kalau bertemu di tengah akhirnya pH-nya jadi netral, pH 7. Jadi kalau untuk masalah atau pH itu biasanya dengan pendekatan diberikan saja ion tertentu untuk menetralkan. Jadi itu mudah. Kalau misalnya dari sisi mineral, misalnya terlalu banyak kandungan mineral, itu mudah mengurangi kandungan mineralnya misalnya dengan cara RO, reverse osmosis. Jadi bisa disaring airnya, lalu sisi logamnya itu bisa dikeluarkan. Atau ada sisi-sisi yang lebih filtrasi, water filtration lebih mudah dengan karbon dan lain-lain. Atau bisa distilasi misalnya.
Nah, tapi air itu sendiri begitu murni menjadi H2O. Nah, di situ yang ada sifat tadi memori atau ingatan. Nah, itu di situ yang namanya getaran itu yang mungkin bisa dilakukan untuk memanipulasi hal yang lebih ke arah quantum mechanics sendiri. Jadi kalau masih bicara tentang masalah pH atau masalah mineral itu masih di level atomik, di level atom. Nah, atom itu sendiri kan kita ada tahu ada proton, neutron, elektron, lalu ada gluon, quark dan lain-lain sampai akhirnya lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau mungkin untuk level energi sendiri itu yang lebih paling kecil ke level skala Planck atau sampai ke level string. Yeah. Jadi maka itu mungkin jadi itu seperti kayak dua isu yang agak berbeda. Apabila di level masih atom dan lain-lain ion, nah itu dilakukan dari sisi filtrasi dan sisi fisika yang sederhana. Dan itu baru ke yang lebih tinggi. Jadi kali ini kayaknya smart people kalian harus pakai kuping dan pikiran kalian untuk mendengar konten kali ini, karena kan biasanya Pak spiritual, hantu, gitu kan penampakan. Kali ini bener berilmu dan berbobot banget gitu. Jadi mungkin beberapa smart people atau siapapun yang nonton ini yang memang sebenarnya jiwanya senang sama ilmiah, nah cocok banget di konten ini. Nah jadi ada satu lagi Pak, terakhir nih, kan kalau misalnya sedikit lucunya kalau misalnya kita katanya dia diguna-guna atau disantet, biasanya dikasih air doa, tiba-tiba sembuh. Nah itu penjelasannya dari yang Pak Niko tadi jelaskan ya? Iya, jadi biasa orang yang mudah istilah ketempelan itu mungkin yang sisi energinya baik yang buruk, punya rasa marah dan lain-lain. Jadi apabila diberikan air doa yang tadi dengan baik, itu ibaratnya kan menaikkan level energi, sehingga mungkin energi yang buruk ini tidak kena. Karena kan ada istilah bird of the same feather flock together, burung yang bulunya warnanya sama terbang bersama. Jadi mungkin kalau sifatnya itu banyak buruk, lebih istilahnya mudah ketempelan, tapi mungkin itu hanya resonansi energi yang mirip. Jadi kalau kita menggeser naik vibrasi tinggi dengan cinta kasih dan lain-lain, seperti dalam bentuk air tadi diberikan, tentunya itu akan membuat menjadi berbeda, bergeser. Jadi mungkin itu dari sisi energinya, jadi yang dengan yang buruk-buruk jadi tidak cocok gitu. Oh berarti itu saya pernah dengar kalau orang yang happy, yang bahagia, pikirannya lempeng biasanya paling susah diguna-guna dan disantet. Betul sekali. Jadi smart people yang kalau misalnya sedang berhubungan dengan ilmu hitam, perbesar energi ya Pak, perbanyak bahagia, minum air doa, ibadah, pokoknya senang-senang aja. Dan banyak memaafkan dan berterima kasih. Itu. Keren banget, tepuk tangan ya semuanya dari di belakang. Oke, smart people, cukup buat konten hari ini bersama Pak Niko Wanandi. Kalian bisa komen di bawah kalau mau Pak Niko hadir lagi di Ojo Dumeh Series, karena kali ini bener-bener keren banget kontennya. Ini bisa juga jadi ilmu buat kalian. Jadi makasih juga Pak Niko, semoga sukses selalu dan jangan kapok kasih banyak ilmu di Ojo Dumeh Series. Makasih Kak Natasha, terima kasih. Jadi aku Natasha Davega pamit dan Pak Niko, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah Aja do me Aja do me Aja do me Aja do me Aja do me